Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku muslim dalam penetapan harga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang dibawakan oleh Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI. Baik, langsung saja. Mula-mula kita harus mengartikan apa itu sebenarnya harga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam artian lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Perilaku muslim dalam penetapan harga terbagi atas 5. Yang pertama, komoditas halal. Yang kedua, penetapan harga dalam Islam. Yang ketiga, pasar dalam Islam. Yang keempat, perilaku muslim pada permintaan dan penawaran. Dan yang kelima adalah distorsi harga keseimbangan muslim. Nah, yang pertama tentang komoditas halal, di mana harga komoditas perdagangan di suatu tempat atau pasar cenderung stabil bila mekanisme pasar tersebut normal dan terjadi persaingan yang sempurna. Ibnu Taimiyah memandang intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan bila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar. Nah, yang kedua, penetapan harga dalam Islam. Pada dasarnya itu ada 4 jenis tujuan penetapan harga. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Dan yang keempat adalah tujuan stabilisasi harga. Penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai dengan kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau pembeli ini adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaannya. Pasar artinya harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena keuntungan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawarannya. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Pun hadis yang menetapkan tentang penetapan harga dalam Islam. Sesungguhnya Allah SWT adalah Zat yang Maha menetapkan harga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi dan Abu Ya'la. 3. Pasar dalam Islam. Pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Dalam hal mekanisme pasar, konsep Islam akan tercermin pada prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam 2 perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomiannya. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jenis manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditunjukkan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam saja, melainkan kepada seluruh umat manusia. Dilihat dari kemaslahatan bagi masyarakat berdasarkan mekanisme pasar dalam Islam,
Keadilan menghindari aktivitas yang terlarang, kemanfaatan, transparansi, dan kejujuran larangan barang, produk, jasa, dan proses yang merugikan dan berbahaya, produktif dan tidak spekulatif, transaksi yang fair tidak menggunakan SDM atau barang ilegal, dan secara tidak adil menghindari barang atau menggunakan SDM yang tidak efisien. Persaingan yang sehat, akses seluas-luas bagi masyarakat untuk memperoleh barang, produk, atau SDM saling menguntungkan. 4. Perilaku muslim pada permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar di kantor C. Pada harga keseimbangan muslim, istilahnya yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah, namun pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau harapan, maslahah atau tujuan dalam mengonsumsi barang. Permintaan ini juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Yang kedua itu di penawaran. Adapun penawarannya didefinisikan ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan ekspor, serta produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian maslahah, penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu, sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat, dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksinya. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar, yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasarnya. Sedangkan untuk biaya produksinya sendiri, yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilaian situasi dan kondisi yang ada. Yang kelima, distorsi harga keseimbangan muslim. Distorsi yang mengganggu harga keseimbangan muslim terdiri dari dua, yaitu yang pertama, distorsi yang disengaja dan distorsi yang tidak disengaja. Yang pertama itu distorsi yang disengaja. Antara lain, rekayasa dalam permintaan muslim, rekayasa dalam penawaran muslim, takdis, dan tahrir. Yang kedua, distorsi yang tidak disengaja, yaitu keadaan darurat, misalnya harga barang pangan yang sangat mahal karena bencana alam dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang perilaku muslim dalam penetapan harga. Sekian dari saya. Jika dalam menyampaikan materi ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Oh, jangan pegang ya. Oke. Turun nih. Nah, apa kali kok ini?